pendengar, ada satu event di Kalimantan Utara. Namanya adalah Gelar Adat Budaya Dumut. Dan saat ini pendengar saya sudah terhubung dengan Dedi Sapriansah selaku Ketua Panitia Gelar Adat Budaya Dumut dan juga Usman Najrid Maulana, pimpinan Rumah Panggung Pagun Tenggara Art Exploration. Selamat pagi Pak Dedi dan juga Pak Usman. Apa Halo, kabar? selamat pagi. Bang. Alhamdulillah baik. Saya paling seneng nih kalau bicara soal event, terus yang saya wawancari udah semangat begini nih, dijamin ya eventnya bagus. I'm so excited. Excited kita berdua ya, Oke. bertiga nih excited semuanya ya. Iya. Oke. Untuk saya ke Pak Dedi dulu ya. Pak Dedi, boleh di-share nggak kepada pendengar yang mungkin belum pernah ke Kaltara atau juga belum pernah ikutan event ini? Apa background dari diadakannya Gelar Adat Budaya Dumut? Backgroundnya itu Gelar Adat Budaya Dumut untuk backgroundnya ini tahun ini adalah Intimung Taka Berselimpung, yang artinya berkumpul kita untuk bersatu. Berkumpul untuk bersatu. Dimanifestasikan ke dalam suatu sendi pertunjukan masyarakat tradisional suku Tidung di dalam Gelar Adat Budaya Dumut, bersatu dalam pelestarian dan kemajuan budaya Pagun Taka, Benua Anta, Kalimantan Utara. Oke. Kalau saya boleh tanya, memang kalau ada pertunjukan budaya suku Tidung ya, ini ada seberapa banyak sih seni budaya yang bisa kita lihat dari teman-teman suku Tidung? Pak Dedi? Ya? Pak Dedi, iya. Soalnya ini kalau saya lihat contekannya nih Pak ya, di Instagramnya Tarakan Tourism. Wah, ini kalau teman-teman pendengar ini bisa lihat di Instagramnya, ini sudah banyak ini ya, line up-nya nih ya. Nah, ini kan kayaknya banyak banget nih. Boleh diceritain nggak seberapa kayaknya sih suku Tidung akan budaya dan juga seninya yang bisa kita kenal, Pak? Bintang beribu. Dengan karnaval budaya, sukap sungut, malam pembukaan, perlombaan seni budaya, Kiwon Gengkasi, terus berudot mulut nabi, lumpur arsyakal, berkerangan gambus bedindang, Kiwon bebingkai. Itu rentetan kegiatan malam susunan acara ada. Oke. Oke, jadi dari tanggal 9 sampai 14 Desember itu rangkaiannya seperti itu ya, Pak Dedi. Dan saya mau geser dulu nih ke Pak Usman. Kalau Pak Dedi kan Ketua Panitia Gelar Adat Budaya Dumut. Pak Usman ini apa perannya dalam event ini, Pak? Apa yang akan ditampilkan kira-kira? Ya, jadi kalau saya art director-nya yang akhirnya melibatkan beberapa gabungan warga Slumit atau Gawas Dumut untuk membuat sebuah gelar adat budaya Dumut. Jadi tadi ditanyain tentang khasanah budaya Tidung yang nantinya akan hadir di gelar adat budaya Dumut. Jadi ternyata Tidung juga nggak kalah menariknya dengan etnis lain yang ada di Indonesia. Jadi pada gelar adat budaya Dumut ini yang kita utamain adalah bagaimana kearifan lokal kami, terus dia warisan budaya tak benda hampir punah. Jadi banyak hal yang syarat akan makna, penuh doa, kemudian banyak yang penting intinya untuk akhirnya dikaji kembali dan diinformasikan buat kami yang anak masa kini, terlebih adik-adik kami terkait lestarinya adat budaya Tidung itu sendiri. Oke, dan ini pun dihadirkan dalam bentuk ada tadi ya sudah disebutkan juga oleh Pak Dedi, ada karnaval, ada juga nih event-event yang menggunakan ada karnaval, kemudian dilanjutkan dengan sukap sungut, kemudian setelah sukap sungut akan ada Kiwon Gengkasi. Kiwon Gengkasi itu malam kasih sayang. Jadi yang hadir di sana itu orang-orang tua, ibu-ibu yang akan nanti menampilkan dindang bedibuai, yang juga salah satu warisan budaya tak benda hampir punah. Kemudian dilanjutkan dengan berudot mulut nabi. Keesokan paginya akan ada gunting rambut dengan massal, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bekerangan gambus bedindang.
dan terakhir yaitu Malam Kliwon Bebingkai. Oke, ini semuanya tetap menggunakan bahasa lokal biar soalnya kalau bukan kita yang menggunakan bahasa daerah kita masing-masing siapa lagi ya, Pak Usman? Betul kan? Ya, Betul sekali. betul sekali. Nah, tapi kan rangkaiannya dari tanggal 9 sampai 14. Kalau ada bocoran nih, di tanggal berapa kita semua wajib datang? Jangan bilang semuanya nih. Coba kalau ada satu yang paling wajib didatangkan, boleh disebut tanggal berapa? Oke, nah aku boleh ceritain nggak? Ini nih kali ini untuk gelar adat budaya Dumut tahun ini itu sangat beda, Bang. Kenapa Kenapa bedanya nih? beda? Karena kalau kalau kemarin kita kita hanya menampilkan tampilan bagaimana suku Tidung Ulun Pagun. Mm-mm. Nah, suku Tidung Ulun Pagun. Jadi ada Dindang Bedibuai itu tadi yang akhirnya kita terbawa ke dalam masa lalu. Kemudian em, ada tampilan-tampilan dari kelompok-kelompok kesenian yang lainnya seluruh Kalimantan Utara. Tapi yang berbeda tahun ini itu kita menampilkan teman-teman dan orang-orang tua yang ada di daerah pedalaman Lumbis di sana. Terus kemudian kita juga ada melibatkan teman-teman tradisional yang ada di daerah Sesua, masyarakat Blusu yang ada di Sesua. Kemudian juga kita melibatkan masyarakat Lundaye yang ada di Kabupaten Malinau. Ada juga dari Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian ada yang paling keren lagi nih, ada salah satu tokoh, cuma satu pelakunya saat ini dari seni bekerangan. Cuman di situ belum ketulis tuh dianya tuh seni bekerangan. Jadi ini spesial dilakukan oleh tokoh laki-laki dan dia jenaka. Tapi endingnya dia akhirnya membawa kita ke review tentang diri, tentang keluarga, untuk akhirnya kita introspek lagi. Iya, memang makin ke sini tuh komedi tuh sebenarnya lebih reflektif ya. Bukan cuma soal Iya, tertawa ya. Tapi ternyata dari dulu tuh, kalau dulu kan ada stand up comedy, tapi ternyata seni bekarangan itu juga dengan tema topik yang sama itu juga sudah ada sejak dulu ya, Mas? ya. Iya. Jadi memang isiannya dia seperti itu. Jadi dia ada isi, ada pembuka, ada Mm-mm. isi, ada penutup. Nah, kemudian di isinya itu yang akhirnya dia menceritakan tentang yang punya hajat, tapi itu nanti bahasa dia. Misalnya saya dibilangnya tuh kayak Berry Prima lah, apalah kayak gitu. Very Jadi prima. yang udah masuk akal kayak gitu loh, Bang. Nah, jadi kan akhirnya mengundang tawa orang yang pengunjung yang hadir ya di acara. Terus orang tua itu ya beliau orang tua. Terus kemudian dia sampaikan Hmm. dengan semacam bersyair yang kemudian itu di setiap akhir bersuja atau berrima sama kayak gitu. Jadi dan menggunakan bahasa tradisional pula, dan itu buat kami itu sangat sulit kayak gitu. Nah, Hmm. jadi beliau hanya tinggal satu dari desa Salimbatu yang ada di Kabupaten Bulungan. Jadi kita harus tampilkan beliau biar akhirnya ada pengalaman mata buat kami dan teman-teman, akhirnya bisa mendokumentasi beliau. Dan ya lebih hebat lagi mungkin kalau misalnya akhirnya kita bisa langsung eh, belajar dengan beliau. Iya, semoga nggak cuma jadi dokumentasi, tapi yang datang ke sana, terutama anak-anak daerah yang ada di sana juga terketuk hatinya untuk melestarikan seni bekerangan ya. Ya, Iya. harapannya. Jadi ada respon juga dari pihak pemerintah yang akhirnya mungkin eh, menjadikannya lagi ke workshop atau pelatihan, Mm-mm. mungkin akhirnya ya itu tadi tidak hanya menikmati dia di tampilan pertunjukan, tapi memang benar-benar merasakan apa sih seni bekerangan kayak begitu. Oke, ini mungkin Pak Dedi dan juga teman-teman di Tarakan juga bisa ngedorong itu ya Pak Dedi ya.
Ya, Betul sekali. Nah, tadi kan kita sudah bicara nih soal rangkaian acaranya, tapi saya belum dapat puncaknya nih. Memang tadi yang paling rare itu, paling langka itu kan tadi seni bekerangan ya, tapi yang kan? Ya, puncaknya, yang paling topnya apa nih? Bol- puncaknya. Ya, event Pak paling Denny kayaknya nyontek nih. nggak apa-apa. Saya juga ada contekan di sini nih soalnya. Ya, Gimana Pak Dedi ataupun Mas Usman nih? Boleh di-share kepada kami. Yang paling puncaknya. Jadi kalau ngomong yang paling puncaknya sebenarnya hampir di setiap malam malam dan bebudaya. di setiap kegiatan itu tuh semua punya punya gong, punya gimmick ya. Mm-mm. Jadi eh, sayang kalau misalnya teman-teman hanya hadir di misalnya malam sukap sungut atau di Oh, Kion Gengkasi karena setiap di setiap malamnya itu dia punya spesial-spesial. Jadi kalau malam puncaknya hmm, ya akhirnya yang paling ekspresif di malam Kerangan Hmm. Gambus Bedindang mm-mm. karena di sana akan ada muncul karya-karya baru, tidak cuman itu juga nampil karya-karya lama dan semuanya garapannya itu berpijak pada tradisi lama. Jadi em, yang mencoba untuk tetap tidak meninggalkan tapi dia menjadi lebih kekinian Oke. dan Jadi ada gabungan apa yang sudah kita punya tapi dibikin punya relatable ya dengan situasi di zaman sekarang tanpa meninggalkan nilai-nilai yang ada di masa ya lalunya ya. Ya, betul. That's Ya. right. Nah, ya benar. nah Terus kemudian ya, gimana Mas Usman setting silakan. panggungnya juga berbeda sekali Mm-mm. untuk tahun ini. Jadi temanya karena kita mau angkat tarakan tempo dulu. Jadi ada kalau di istilah Hmm. Halo, sepertinya terputus nih dengan Mas Usman Ya, padahal lagi terlempar. excited banget ya. Ya. Kalau gitu saya lanjut dengan Pak Dedi dulu nih sampai Mas Usmannya kembali ikut sama kita. Pak Usman, Ya. kalau tadi kan Pak Usman lagi, Pak Dedi, maaf Pak. Pak Dedi, kalau tadi Mas Usman Ya. sudah cerita soal eventnya dan juga budayanya. Boleh diceritain nggak Pak, nanti di event gelar adat budaya Dumut ini ada berapa banyak UMKM lokal Pak yang akan hadir di sini? 50 UMKM targetnya 50. Ada 50 UMKM ya? Ya, ya. Itu kira-kira UMKM-nya dari sektor apa aja tuh Pak? Dari makanan, terus minuman, sama ini apa namanya, batik, batik Tarakan. Oke, ada batik Tarakan ya. Itu Ya. kalau boleh dikasih tahu nih, apa yang membedakan batik Tarakan sama batik-batik yang ada di seluruh Indonesia? Mungkin dari bentuknya kali ya, apa dari pola, dari apa namanya, dia dia pakai dari bahan-bahan ini sih, dari alam, tintanya, apa ininya, perwarnaannya itu namanya pohon ini, eh, Pokoknya pohon, ini ada dari pohon bahan alami ya. rambai. Pohon rambai ya. Ya, bahan alaminya, ya rambai. Dan kalau saya ke Ya, sana dari nih, itu, oke. makanya itu beda dari yang lain. Iya, kita sudah terhubung lagi dengan Mas Usman yang tadi sudah lagi on fire banget nih cerita soal eventnya ini. Tapi kita masih bicara soal UMKM nih. Pak Dedi boleh dikasih tahu nggak kalau saya datang ke sana, terus kan lapar ya, nggak mungkin dong makannya yang sudah saya pernah makan di Ya, sekitaran rumah saya. Apa nih yang harus saya makan kalau saya ke ya. event gelar adat budaya Dumut? Makanan daerah di sini tuh ada eh, ikan asin namanya gami. Ya, itu oke juga tuh buat dimakan di Tarakan. Terus ada namanya, kalau di sini tuh di eh, kampung nelayannya, mereka tuh sering jemur ikan namanya ikan pepija.
Nah, itu boleh juga tuh oleh-oleh dari Tarakan. Wow. Ini ikan asin gami ya? Gami. Ya, Gami. Aduh, ini salah banget nih, saya langsung buka gambar ya kan, langsung kebayang nih gami anget-anget ya, pakai nasi putih. Boleh nggak pakai nasi putih kan? Ya, Iya, boleh. Aduh. Tapi kalau di Tarakan tuh memang panganannya lebih banyak ikan ya, Pak Dedi dan juga Pak Usman. Iya, iya karena utama ya di ikan ya. iya ikan. Karena soalnya di sini perikanan kan Iya, ini kalau Kita tinggal di pulau, di pulau. jadi kalau penduduk aslinya rata-rata mereka nelayan tradisional. Mm-mm. Nah, ditambah juga dengan para pendatang juga bekerja sebagai nelayan juga, tapi mereka lebih produksinya lebih hebat, eh, nggak setradisional masyarakat Tidung. Jadi terus kemudian para petambak-petambak itu luar biasa. Jadi makanya Bapak sudah makan kepiting Tarakan belum? belum pernah Pak, baru dengar aja sih. Kalau ke Tarakan pasti di Jakarta kayaknya sudah ada deh yang Iya, khusus iya, untuk iya. Tarakan. Tapi rasanya pasti beda dong sama yang di Tarakan aslinya. Pastinya. Jadi Mm-mm. makanya kalau mau makan yang menggugah selera itu tuh harus ke Tarakan. Nih, kalau saya boleh jujur ya, teman-teman di studio Voice of Indonesia juga langsung nengok nih, nyebut ikan, nyebut kepiting di Tarakan tuh kayaknya nanti siang langsung berburu panganan khas Tarakan yang ada di sini. Tapi lebih afdol lagi kalau kita perginya langsung ke Tarakannya ya. Ke Tarakan. Apalagi di Gelar Adat Budaya Dumut, Bang. Wow, di Betul. sana banyak UMKM yang sudah mengemasnya lagi menjadi Mm-mm. lebih. Aduh, aku kok jadi lapar ya. Kita bertiga lapar yang ada di wawancara ini ya. Iya. Aduh. Oke, jadi nanti selain bisa mengenal lebih dekat budaya dan juga seni yang ada di Tarakan sana, apalagi Tidung, tapi juga makanannya itu wajib menemani kita saat Yes. datang ke gelar adat budaya Dumut. Gelar Adat Budaya Dumut. Oke, nih sekarang saya ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Usman dan juga Pak Dedi. Semoga jawabannya beda, jadi kita dapat lebih banyak info nih. Selain menikmati festival, tentu kan nggak langsung pulang ya dari sana. Oke, bolehkah Pak Dedi dan juga Pak Usman sebutkan satu destinasi pariwisata favorit yang wajib kami datangi kalau pergi ke Kaltara? Kita mulai dari Pak Dedi dulu, boleh? Kalau saya sih yang paling recommended di Tarakan tuh wisata Ratu Pantai Intan atau disebut dengan Pantai Amal. Oke, wisata Ratu Pantai Intan di situ ada apa, Pak? Kita tahu itu pantai, tapi yang spesialnya apa, Pak, di situ? Pertanyaan saya suka ngejebak-jebak soalnya ini. Ada naga nyambur. Seriusan. Loh, serius? Ini saya sambil nge-google nih ya. Ini. Jadi gimana, Pak? Ini apa yang spesial? Ini ada ininya ya. Ada tulisannya ya. Kan biasanya kan kalau tulisan gini kan kita taunya Pantai Losari ya. Tapi ini ada juga ya. Wisata Ratu Pantai Intan ya. Tapi saya belum ketemu naganya nih Pak Usman nih. Saya Google. Nah, itu dia tuh. Iya, Jadi memang dia harus ke sana kayaknya, harus Bang. ke sana. Enggak, boleh diceritain nggak? Ini naganya ini apa sih? Kok saya penasaran ya? Aduh. Pokoknya datang aja ke Tarakan karena kebetulan naga yang dihadirkan juga untuk di kalangan masyarakat tradisional suku Tidung, dia itu kayak model simbol pemersatu yang kayak gitu. Oh, ketemu nih sama saya nih. Oh, ketemu akhirnya. Gimana? Tapi naga Ya. sebutannya apa ya? Kalau saya ke Museum Nasional tuh ada kok nih, ada ukiran seperti ini. Oke. Iya, itu Kalau di kami itu biasa disebut dengan dia biasanya ada di Tanduk Galung ya. Mm-mm. Biasa ada di Tanduk Di Tanduk Galung. Galung dia Iya. cara. Oke, tapi ini nyemburin benernya naga menyembur nggak sih? Ngeri loh semburannya Real itu ya? ngeri. Ya. Ya udah, kalau gitu berarti pendengar Voice of Indonesia wajib membuktikannya langsung ke wisata Ratu Pantai Intan. Tapi saya nggak lupa nih, pertanyaan saya kan untuk dua-duanya nih. Pak Dedi sudah menjawab. Pak Usman, silakan apa jawabannya? Kalau saya destinasi yang paling keren di Kalimantan Utara sebenarnya
banyak ya, tapi karena di Tarakan, terusan juga dia nggak kedetek. Oh. Memang di area amal gitu, Mm-mm. di area pantai amal. Cuman ada beberapa area sana, jadi akhirnya belum ke-publish. Itu tuh tempatnya itu di daerah dekat Tanjung Batu. Di sana ada apa namanya? eh Dia seakan-akan kalau kita ke sana tuh kayak seakan ada di pulau sendiri. Ya, terus ada pohon banyak, yang pohonnya itu semua nggak ada daunnya. Kenapa nggak ada daunnya, Pak? Apa ya? Kenapa nggak ada daunnya? Mungkin dia mati Oh, kali ya. harusnya saya nanya sama ahli biologi ya, Pak. Kenapa biota ada di sini berbeda? Ya namanya juga calon pengunjung ya kan, kepo dikit nggak Iya. apa-apa ya, Pak Usman ya. Ya, Intinya tuh harus datang pokoknya. Harus datang pokoknya ya. ya Oke, wajib datang ke Tarakan. wajib datang ke Tarakan. Oke, kalau gitu terakhir lagi nih untuk Pak Dedi dan juga Pak Usman, satu kalimat untuk mengundang pendengar Voice of Indonesia datang ke gelar adat budaya Dumut ataupun juga ke Tarakan. Pak Dedi silakan. Apa nih? Pak Deddy gugup bang. Excited bukan gugup. Biasanya itu Oh iya, sebelum iya. bicara, Saking excitednya itu kadang-kadang kita itu ya bingung. Ih, yang mana dulu ya? Iya. Pak Dedi boleh tarik Soalnya napas itu. dulu Pak Dedi. Aduh, Apa nih? tarik napas. Tarik napas. Oke, kalau gitu ke Pak Usman dulu deh. Sampai Pak Dedi menyusun Ya, satu kalimat untuk mengundang pendengar ke gelar adat budaya Dumut ataupun juga ke Tarakan. ya. Jadi untuk para pendengar semuanya, gelar adat budaya Dumut, Intimung Naka Beselimpung. Untuk Indonesia Maju, mari ke Kaltara, tepatnya di Kota Tarakan, bersama nikmati kasana budaya. Mantap. Pak Dedi. ayo ke Kota Tarakan, kunjungi apa? Gelar adat budaya Dumut kami. Nikmati kuliner-kuliner di Kota Tarakan di UMKM Gelar Adat Budaya Dumut. Oke. Karena selain bicara soal budaya, tentu yang ada di kepala saya sekarang adalah makanannya juga nih. Jadi buat pendengar Voice of Indonesia yang penasaran untuk mau lebih kenal lagi dekat dengan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Utara, khususnya Tarakan dan juga suku Tidung, plus nyicipin makanannya, wajib datang ke gelar adat budaya Dumut. Budaya Dumut. Baik, terima kasih Pak Dedi Sapriansyah dan juga Pak Usman Najrid Maulana yang sudah bergabung bersama kami. Semoga eventnya berjalan dengan sukses dan kalau saya dapat cuti, kita ketemu di sana Pak ya. Ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Dedi dan juga Pak Usman. Have a nice day. Sama-sama. Baik, mendengar itu tadi Keliling Indonesia bersama Pak Dedi Sapriansyah selaku Ketua Panitia Gelar Adat Budaya Dumut dan juga Pak Usman Najrid Maulana, pimpinan Rumah Panggung Pagun Tenggara Art Floration. Buat yang tadi baru dapat setengah saja wawancara kami, jangan lupa bahwa Anda bisa menontonnya kembali di channel YouTube kami VOI Official atau dengarkan dan juga saksikan yang berikut ini. Saboy Boys The Paguntaka Kota Tarakan, Gelar Adat Budaya Dumut 2023, Karnaval Budaya, Tukak Suwir, Kiwon Gengkasi, Berudot Kulut Nabi, Sumput Astrakal, Bekerangan Gambus Bedindang, Tiwon Pebingkai. Datang dan saksikan Gelar Adat Budaya Dumut 9 sampai 14 Desember 2023. Intimung Taka Beselimpung, berkumpul kita bersatu. Voice of Indonesia.